Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Alifari sebagai perwakilan dari kelompok satu izin mempresentasikan tugas dari pengerjaan aplikasi komputer yaitu tutorial menggunakan beberapa produk Google. Nah, jadi kelompok kami itu ada 4 kelompok, ada 4 anggota, mohon maaf. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua David Akbari, yang ketiga Warifin, yang terakhir Muhammad Zidan Fahmi. Jadi teman-teman, karena memang kami sudah membuat kerangka dalam kepenulisan menggunakan produk Google, nah jadi kami izin mempresentasikan kepada teman-teman untuk membuat tata cara bagaimana pembuatan produk Google, terutama dalam sistematika kepenulisan. See you the next video, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Akbari. Di sini saya mau menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Google, khususnya Google Search. Mestinya teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan Google Search. Google Search adalah mesin pencari web terkemuka yang dimiliki oleh Google LLC. Fungsinya yaitu untuk membantu pengguna menemukan informasi di internet dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan. Google Search juga menyediakan berbagai fitur tambahan seperti mencari gambar, video, berita, peta, jurnal, dan informasi banyak lainnya. Nah, kebetulan di sini saya mau mencari referensi dari judul jurnal yang sudah saya buat. Pertama, kita lihat jurnalnya. Nah, di sini teman-teman, saya sudah menyediakan judul, tinggal kita salin. Nah, kita masuk ke Google Search-nya lagi, kita tambahi jurnal. Nah, enter. Nah, di sini sudah banyak tertera. Nah, kita pilih salah satu. Kita bisa memilih dan milah mana yang cocok dibuat sebagai referensi dari judul jurnal kita. Nah, ini kan sama teman-teman. Kita scroll ke bawah dulu, kita pilih sekiranya mana yang benar buat kita jadikan sebagai referensi dari jurnal. Nah, kita bisa mencari lagi. Di bawah ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, cukup sekian video dari pencarian referensi di Google Search. Kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Alifari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Google, terutama dalam Google Docs. Nah, jadi saya itu akan membuat tutorial bagaimana cara penggunaan pada Google Doc, terutama dalam sistematika kepenulisan. Oh iya, sebelumnya mohon maaf teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan rekaman itu menggunakan aplikasi Loom. Itu yang sudah disediakan. Jadi teman-teman bisa akses Loom ini di Google. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal daftar dan bisa memulai merekam gitu teman-teman. Lanjut ke pembahasan. Jadi di sini ada beberapa pembahasan terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Docs. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman akses dalam teman-teman memulai penulisan. Jadi Google Docs dan Word itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya itu dalam ini teman-teman share. Nah, teman-teman bisa mengklik link tanpa harus mengirim file. Nah, jadi bahasanya Google Docs itu lebih modern dibandingkan dengan Word gitu teman-teman. Jadi lanjut ke pembahasan karena di sini saya sudah mempunyai pembahasan tentang kepenulisan tugas aplikasi komputer. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana cara memulai tulisan dengan Google Docs. Jadi yang pertama-tama teman-teman bisa membuat judul dan latar belakang dalam kepenulisan. Yang pertama itu karena memang saya sudah mempunyai judul, jadi judul saya itu analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli tabungan emas di platform Shopee berbasis artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Nah, jadi teman-teman sebelum memulai penulisan itu harus menentukan judul dulu teman-teman. Nah, bagaimana judul kita dan pembahasan kita itu mau kemana gitu. Nah, jadi pembahasan saya itu menganalisis bagaimana konsep fikih muamalah terhadap praktik jual beli tabungan emas di platform Shopee dengan bantuan AI. Jadi fun fact, AI itu sebenarnya alat untuk komunikasi, teman-teman. Jadi bukan alat untuk mengcopy paste sebuah tulisan yang diciptakan oleh AI, langsung di copy paste ke penulisan kita gitu, teman-teman. Jadi AI itu buat hanya forum diskusi bahasanya. Jadi kalau misalkan teman-teman buat AI dengan bijak, pasti tulisan teman-teman bakal bagus. Nah, karena memang di sini saya sudah mempunyai pembahasan,
dengan rumusan masalah bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap keabsahan jual beli emas melalui platform Shopee. Jadi tujuan pembahasannya itu untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap keabsahan jual beli Shopee emas melalui platform Shopee. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan, teman-teman bisa memulai pembahasan dengan mengambil istilahnya gini. Misal kita mau membahas konsep dasar. Nah, konsep dasar itu tentang fikih muamalah. Jadi kita harus membahas bagaimana konsep dasar fikih muamalah. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya terkait penggunaan aplikasi komputer dalam aplikasi Word di Google. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Google Slide. Yang pertama ada fitur tambah ini untuk menambahkan slide. Kemudian ada fitur zoom ini untuk melebarkan atau memperbesar gambar. Kemudian ada fitur karakter-karakter bentuk seperti ini, teman-teman. Terus kemudian ada fitur garis-garis untuk menentukan garis seperti garis panah, garis siku, dan lain-lain. Kemudian untuk latar belakangnya, kalian bisa rubah sesuai warna atau selera kalian masing-masing. Kemudian untuk tata letak ini untuk mengatur slide-slide yang ada di Google Slide Anda. Kemudian untuk tema, ada beberapa tema yang sudah ada di Google Slide yang bisa kalian pilih. Untuk transaksinya ada gerakan tambahan, misalnya untuk pudar, slide dari kanan atau slide dari kiri, dan lain-lain. Kemudian untuk tulisannya, kalian bisa menambahkan font di sini. Nah, di sini ada fitur untuk memperbesar atau mengecilkan tulisan. Nah, ini ada ukurannya. Kemudian di sini saya udah ada judul untuk kelompok saya, yaitu jual beli tabungan emas, Shopee, dan fikih muamalah. Nah, di sini Shopee sebagai platform e-commerce untuk menawarkan layanan tabungan emas digital. Tabungan emas ini memberikan kemudahan akses untuk investasi emas secara digital. Kemudian untuk fikih muamalah ini untuk menilai kehalalan transaksi keuangan modern tidak bisa diabaikan. Kemudian untuk analisis ini mengeksplorasi praktek jual beli tabungan emas dari sudut pandang fikih. Selanjutnya, slide kedua, konsep dasar fikih muamalah. Definisi fikih muamalah yaitu hukum Islam yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial. Kemudian untuk prinsip dasarnya ada keadilan, kerelaan, manfaat, kemudian hindari riba, gharar, dan maisir. Untuk dalilnya ada di Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk mekanisme jual beli tabungan emas di Shopee. Untuk proses transaksinya itu pengguna atau pembeli itu mencicil emas digital secara bertahap. Misal 1 hari membeli emas 100.000, kemudian hari kedua membeli 100.000 lagi. Kemudian untuk peran AI yaitu untuk menentukan harga emas berdasarkan pasar global dan prediksi data. Terus kemudian untuk analis zakat dalam jual beli tabungan emas Shopee. Untuk jenis zakatnya itu menggunakan akad wakalah dan murabahah dalam transaksi emas. Kemudian kesesuaian fikih, akad harus bebas dari gharar dan
tadi list untuk sah menurut syariah. Kemudian untuk risiko potensial, error karena ketidakjelasan harga dan risiko penipuan deteksi. Kemudian untuk solusinya, penerapan transparansi untuk edukasi pelanggan Shopee. Terus untuk analisis biaya yang dikenakan, justifikasi biaya penitipan untuk keamanan dan operasi guna operasional platform. Kemudian perbandingan, sebanding dengan biaya platform tabungan emas lain di Indonesia. Kemudian potensi unsur riba, penting memastikan bahwa biaya tidak mengandung bunga atau riba tersembunyi. Jadi kalian itu harus memastikan terlebih dahulu. Kemudian untuk solusi menghindar dari riba, itu pemantauan ketat dan aturan jelas dari regulator syariah. Selanjutnya, studi kasus dan pendapat ulama. Kasus nyata, yaitu transaksi tabungan emas di Shopee, dianalisis dalam konteks syariah dan teknologi. Kemudian untuk perspektif fikih, ulama menekankan pentingnya akad yang jelas dan transparan. Kemudian pendapat ulama kontemporer bervariasi. Sebagian menganggap sah dengan syarat ketat sebagai step test. Kemudian untuk fatwa DSS MUI, belum ada fatwa khusus untuk tabungan emas online Shopee saat ini. Selanjutnya, untuk kesimpulan rekomendasi yaitu jual beli tabungan emas di Shopee memiliki aspek syariah dan teknologi yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk rekomendasi Shopee, tingkatkan transparansi, edukasi, dan jaga keadilan akad serta harga. Selanjutnya rekomendasi pengguna, pelajari akad, pahami biaya, dan pastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Jadi sebelum Anda menggunakan ini, lebih baik Anda untuk mempelajari akad, terus memahami biaya-biaya yang ada di Shopee emas tadi. Kemudian untuk arah penelitian dalam integrasi AI dengan etika syariah dan regulasi masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadan Muhammad Sadillah, bisa dipanggil Zidan dari kelas S6A. Di sini saya akan membahas tentang cara penggunaan Google Drive, teman-teman. Kita perlu ke aplikasi Google Drive terlebih dahulu, login di Google Drive, nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Seperti di beranda seperti ini. Nah, penggunaan Google Drive, kita memasuki ke tab baru atau membuat folder baru. Contohnya kita kasih nama Aplicom. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Di sini saya sudah menyimpan beberapa file atau referensi untuk Aplicom ini. Nah, untuk drive ini kita bisa menyimpan hal-hal macam-macam yang contohnya seperti kayak foto atau sertifikat gitu bisa. Nah, cara pembagiannya, jadi nanti untuk pembagiannya kita klik ke titik 3 di kanan, jadi nanti kita bagikan atau bisa salin link. Nah, untuk bagikannya kita bisa melalui dengan bisa dengan Google atau Drive yang lain. Nah, di sini orang lain bisa mengakses link kita atau folder kita. Nanti kita tinggal klik editor kalau misal link kita itu mau diakses terlebih dahulu. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.